Ini waktunya udah hampir nih ya, 3 menit lagi. Sekarang yang presentasi kelompok apa ya? Silakan disiapkan aja dulu. Nanti pas jam 7 kita bisa mulai. Selamat malam, izin suara kami terdengar. Anas Gumilang, Siap, Prof siapa izin. yang presentasi hari ini? Dari kelompok kami mohon izin. Oh ya, silakan disiap-siapkan, share screen dan lain-lainnya. Baik, Prof. Kelompoknya Mas Anas dulu apa kelompok saya dulu ya Mas? Oh boleh, mohon izin Cina dulu ya Mbak ya. Maaf, maaf, maaf. Iya ya Mbak. Gak apa-apa sih. Monggo duluan Mbak. Kami arangan dari Mas Yogi setelahnya. Gak apa-apa, Mas. Ini kelompok berapa nih? Eh, saya kelompok 4 Pak yang tentang eh, Cina. China, ya. Ya Pak. Anggotanya siapa saja? Anggotanya ada Kelompok Mbak 4 yang Hera Cina ada saya Lestari. Prof. Hera, ada Mbak Adita dan Mbak Ruth. Hmm, Ada 3 ya, Prof. tiga ya. Silakan dimulai, mungkin udah waktunya. Eh, Prof, teman-teman, apakah terlihat Sudah, paparannya? Baik. Saya mulai, Prof, izin dengan ya. teman-teman. Eh, Selamat malam, Prof. Kami dari kelompok 4, ada saya Heran Istina Sution, ada Mbak Anita Oktaria Tambun, dan Mbak Ruth Cahayanti Simanjuntak. Kami akan mempresentasikan tentang perkembangan administrasi publik di Cina. Ada 7 hal yang menjadi garis besar, terutama dilihat dari rujukan referensi yang sudah diberikan, yaitu yang akan kami sharing dengan eh, rekan-rekan di sini, yaitu tentang sejarah konteks administrasi publiknya, proses kebijakan publik, hubungan antar pemerintah, etika pelayanan publik, dan upaya anti korupsi di Cina, reformasi manajemen kinerja, reformasi sejarah pegawai negeri sipilnya, dan sistem pemerintahan elektronik atau e-government. Yang pertama adalah terkait dengan sejarah dan konteks administrasi publiknya. Uh, Sebenarnya untuk membahas Cina sendiri, kelompok kami mengalami tantangan melihat sejarahnya saja sudah cukup kompleks, apalagi kalau kita tahu memang Cina ini em, sekarang sangat advance dalam hal teknologi. Kemudian tapi juga di sisi lain penduduknya juga
dari yang banyak bisa sekarang mengalami pertumbuhan penduduk yang negatif seperti itu, sejarahnya sangat panjang. Ada banyak kepercayaan, uh, aliran kepercayaan di sini, ajaran-ajaran seperti Konfusianisme um, dan ajaran-ajaran leluhur, dan juga masa kerajaannya sangat panjang, dan konteks administrasi publiknya sudah dimulai sejak zaman kerajaan atau Royal Administration, sejak sebelum tahun 1912, di mana sistem administrasinya, yang kerajaan tersebut tersentralisasi dan kompleks. Di sini kaisar menjadi penguasa absolut yang memegang kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan juga spiritual. Sebagaimana yang tadi kami jelaskan di awal, ada banyak ajaran-ajaran yang tentunya mempengaruhi Cina bisa sampai seperti sekarang ini, dan kita perhatikan juga budaya dan kepercayaan masyarakatnya juga masih tetap ada meskipun mereka sudah jadi negara yang modern seperti itu. Kemudian moralitas dijunjung tinggi di negara ini, dan pejabat pemerintah itu dipilih melalui ujian formal yang sudah dimulai sejak tahun 587 Masehi. Kemudian para pejabat dievaluasi berdasarkan kesetiaan mereka terhadap kaisarnya, pemahaman dan pengalaman filsafat Konfusianisme, dan dedikasi mereka terhadap kesejahteraan rakyat. Sementara administrasi pemerintahannya pada tahun 1912 sampai 1978 itu diwarnai dengan adanya perang, sehingga akhirnya membuat Cina berubah menjadi negara Republik Rakyat Cina seperti saat ini. Kemudian diwarnai juga antara peperangan antara dua partai yang beraliran nasionalis dan juga komunis, dan kekuasaan administratifnya terpusat pada pemerintahan pusat, dan dan para pemimpin partai utama yaitu komunis ada di semua tingkat pemerintahan. Kita akan lihat pada PPT selanjutnya yang akan dan kemudian partai dan pemerintah karena adanya partai komunis tadi, ada struktur organisasi yang tumpang tindih terkait dengan kendalinya atas pemerintahan dan sistem administrasi itu sendiri. Nah, ini setelah tahun 1978, kebijakan di Cina itu mulai beralih pada prioritas pembangunan ekonominya, dan sistem administrasinya itu mulai mengadopsi nilai-nilai modern administrasi publik, dan pemerintahan sudah mengekspos dirinya kepada rakyat. Artinya di sini mereka sudah mulai melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusannya seperti itu. Transformasi administrasi publiknya dilakukan untuk membangun ekonomi pasar yang sosialis, dan peran administrasi publik dalam sistem pemerintahan lebih modern, terbagi atas struktur yang vertikal. Yang paling tinggi ada itu Dewan Negara atau State Council, kemudian di bawahnya ada 23 provinsi, dan di sini menurut referensi yang menjadi acuan kami, ini masih ada Taiwan gitu, meskipun mungkin posisi Taiwan ini lebih kurang apa ya, apakah dia Cina atau bagaimana seperti itu, Prof. Mungkin ini jadi pertanyaan juga nanti. Kemudian ada jenjang pemerintahan kota dan wilayah-wilayah kecil yang lebih mandiri organisasinya. Sedangkan dalam proses kebijakan dan partisipasi publiknya, seperti tadi yang sudah disebutkan, ada Kongres Rakyat Nasional, ada juga Dewan Negara atau State Council-nya, tapi di sini juga ada partai politiknya yang juga terlibat langsung dan ada di setiap level pemerintahan. Dan pada saat proses penyusunan kebijakan publiknya ini, ada dua prinsip yang menarik dari referensi yang disebutkan, yaitu ada prinsip untuk bersikap ilmiah, di mana meskipun ada peran partai komunis yang tinggi, Cina juga tetap melibatkan para ahli dan menghargai pendapat mereka selama proses pembuatan kebijakan.
kemudian bersikap demokratis, di mana di sini ada partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakannya, melibatkan para pakar juga yang bisa mengungkapkan pandangan berbeda untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan mendapatkan dukungan dan negosiasi dan kompromi di antara para pembuat kebijakan. Sementara dalam hubungan antar pemerintahnya, uh, di masa yang lebih modern ini, pemerintah Cina uh, terbagi atas cabang kekuasaan legislatif yang di mana ada Kongres Rakyat, yudikatif diwakili oleh sistem pengadilan dan eksekutif atau Dewan Negara tadi yang sama-sama hidup berdampingan untuk merumuskan sistem pengawasan dan mencapai keseimbangan. Namun di sini Partai Komunis Tiongkok mereka masih memegang kekuasaan yang sangat besar dan bertindak sebagai badan yang mengambil keputusan. Dalam hal ini Partai Komunis memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan nasional dan yang vital seperti itu. Ada perkembangan hubungan pemerintah yaitu di masa-masa feodal, di mana kekuasaan politik, ekonomi, dan administratif masa kekaisaran Qin yang menghapuskan sistem lama dan memberikan jatah tanah taklukan kepada putra-putra kaisar. Kami menangkapnya ini seperti semacam upeti gitu, dan mendirikan sistem kabupaten yang menunjuk hakim-hakim setempat secara terpusat. Kemudian pada masa Republik mulai memasuki masa-masa di mana ini banyak terjadi perang. Salah satunya adalah perang Candu seperti itu. Kemudian masa Republik Rakyat Cina sejak 1949. Di mana rezim mulai mengkonsolidasikan kekuasaan dan meningkatkan persatuan negara. Kemudian terkait dengan etika pelayanan publik dan upaya anti korupsi di Tiongkok daratan akan disampaikan oleh Mbak Anita. Ya, terima kasih Mbak Hera. Mohon izin, Prof. Kami akan melanjutkan tentang etika pelayanan publik dan upaya anti korupsi di Cina atau di Tiongkok daratan. Latar belakang sejarahnya adalah dimulai pada awal abad ke-20, di mana pada awal abad ke-20 Cina masih menjadi kekaisaran feodal yang diperintah oleh pejabat-pejabat terpelajar dengan filsafat politik Konfusianisme, di mana mereka mengikuti prinsip bahwa pemerintahan yang baik dan aturan kebajikan dapat menarik kesetiaan rakyat. Jadi tanpa harus dipaksa, rakyat dapat setia kepada rakyat. Namun kekaisaran atau pemerintah di sini memiliki kekuasaan yang absolut atas semua hal-hal, sehingga tidak ada batas ruang publik dan private, sehingga tidak memungkinkan etika administrasi publik. Kemudian di tahun 1949 hingga 1978, etika pelayanan publik di Tiongkok dipengaruhi oleh ideologi Marxisme yang dipadukan dengan nilai-nilai Konfusianisme, sehingga menumbuhkan jenis etika birokrasi baru dengan 4 ciri. Yang pertama, timbulnya kepercayaan kepada pegawai negeri, di mana pegawai negeri di Tiongkok pada masa itu sebagian besar adalah anggota dari Partai Komunis, di mana anggota Partai Komunis ini direkrut dengan sangat ketat untuk dapat memajukan prinsip-prinsip komunis dan tanggung jawab moral, dan mereka dapat melayani rakyat dengan sepenuh hati. Yang kedua adalah etika utopia, di mana menekankan bahwa pejabat publik harus berkorban demi kepentingan partai dan rakyat. Kemudian etika yang ketiga adalah pemerintahan berfungsi dengan penuh. Negara di sini memonopoli sumber daya ekonomi dan sosial, menyusup ke setiap domain dalam masyarakat. Yang keempat, pelayanan publik berorientasi komando. Pegawai negeri di sini hanya melayani atasan mereka. Oleh karena itu, etika administrasi terjadi. Di sini karena sistemnya komando, jadi arah dari pegawai itu adalah untuk menyenangkan atasannya, seperti itu.
Selanjutnya, etika pelayanan publik dalam transisi dari idealisme ke realisme dimulai dari tahun 1978, di mana pada tahun 1978 terjadi reformasi ekonomi Tiongkok. Pada saat itu menjadi awal munculnya paradigma baru etika dalam layanan publik. Ini dipengaruhi juga oleh globalisasi dan teknologi yang membawa dampak terhadap etika pelayanan publik. Pada saat itu, Tiongkok mulai membuka diri terhadap gagasan internasional mengenai tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kapan tuh? Tahun kapan? 1978 setelah reformasi ekonomi Tiongkok, Prof. Ya. Kemudian pada tahun 2006 muncul konsep keadilan sosial dan kesetaraan yang menekankan pentingnya pemerataan sosial. Prinsip utama yang muncul dalam etika pelayanan publik adalah konsep people first atau kepentingan rakyat yang lebih diutamakan. Kemudian manajemen etika pelayanan publik, yang pertama peraturan perundang-undangan tentang etika pelayanan publik terdiri dari dua elemen utama. Yang pertama hukum nasional. Hukum nasional di sini bertugas mengatur perilaku pejabat publik dengan menegakkan prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun pemerintah Tiongkok menekankan etika administratif, sejauh ini belum ada kode etik bagi administrator publik. Undang-undang tentang kode etik pun belum ada, yang ada hanya tentang undang-undang tentang Kongres Rakyat, pegawai negeri, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah disiplin internal dari Partai Komunis. Disiplin internal Partai Komunis ini merupakan kode etik bagi anggota Partai Komunis. Dibandingkan dengan undang-undang nasional di Cina, disiplin Partai Komunis lebih ketat dan lebih rinci dalam mengatur perilaku anggota komunis, Partai Komunis, serta memainkan peran krusial dalam mengawasi perilaku anggotanya. Di mana seperti sudah disampaikan sebelumnya, bahwasanya pegawai negeri di Cina mayoritas adalah anggota dari Partai Komunis. Kemudian sistem manajemen etika pelayanan publiknya terdiri dari dua komponen, yaitu satu, sistem manajemen etika pelayanan publik Partai Komunis, yaitu memiliki sistem sekolah 4 tingkat sebagai tempat pelatihan bagi pejabat partai dan memiliki kurikulum yang berfokus pada politik nasional dan internasional. Juga mencakup pendidikan etika. Lalu terdapat juga Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin yang dipimpin oleh Komite Pusat PKT atau Partai Komunis Cina. Yang kedua, sistem manajemen pemerintahan etika pelayanan publiknya. Tidak ada kode etik untuk pegawai negeri. Pemerintah mengelola etika terutama melalui pengawasan terhadap badan administratif. Selanjutnya tentang korupsi dan anti korupsi di Tiongkok. Dari tahun 1949 hingga akhir tahun 1970-an, Tiongkok secara efektif mengekang penyebaran korupsi dengan sistem kontrol politik dan manajemen yang ketat dan tersentralisasi yang menekankan nilai-nilai populis dalam melayani publik, disiplin ala militer, dan hukuman yang berat. Kejaksaan Agung Cina melaporkan bahwa kelembagaan Kejaksaan Tiongkok menyelidiki dan mendakwa 98.225 kasus penggelapan, penyuapan, dan bentuk-bentuk korupsi lainnya dari tahun 1979 hingga 1982 dan terus meningkat hingga 1997, baru dinyatakan menurun di tahun 1998. Di laporan tahun 2006 hingga 2007 menunjukkan bahwa situasi etika dan korupsi Tiongkok memburuk secara signifikan. Yang ini berdampak pada turunnya peringkat daya saing ekonomi dari peringkat 48 menjadi 54 dari 125 negara. Di Cina sendiri mereka menerapkan langkah-langkah anti korupsi, yaitu yang pertama membangun pendidikan etika, yang kedua mengembangkan lembaga anti korupsi dan memperkuat kewenangan lembaga itu,
Yang ketiga, memberi hukuman bagi pelaku korupsi. Dan yang keempat, alat anti korupsi yang inovatif. Pembahasan selanjutnya adalah tentang reformasi manajemen kinerja di Tiongkok Daratan. Pemantauan, pengendalian, dan pengelolaan kinerja telah lama menjadi bagian dari praktik administrasi publik di Cina yang berkaitan dengan pemerintah pusat yang sangat luas, serta pemerintah daerah yang terkadang berlokasi sangat jauh dari pemerintah pusat. Nah, di dalam beberapa tahun terakhir, minat tambahan muncul karena adanya inovasi dari Barat terhadap pengukuran kinerja dan gagasan tentang cara-cara baru dalam mengelola kinerja sektor publik. Ada dua reformasi manajemen kinerja. Yang pertama digagas oleh pemerintah pusat, yang kedua yang dimulai dari tingkat subnasional. Dari reformasi manajemen tingkat pusat itu, langkah-langkah utama reformasi pengukuran kinerja dimulai dari tingkat pusat dan dilaksanakan di bawah sistem terpusat meliputi ada 5. Yang pertama, reorganisasi lembaga publik. Cina di sini melakukan pengurangan dan perampingan organisasi lembaga publiknya untuk merasionalisasi struktur pemerintahannya. Yang kedua, melakukan reformasi sistem kepegawaian negara. Tujuannya adalah untuk pengenalan sistem layanan sipil modern untuk menggantikan sistem kader yang sudah ketinggalan zaman dalam upaya untuk menjadikan pegawai negeri yang lebih revolusioner, terdidik, lebih muda, dan lebih kompeten serta profesional. Kemudian melakukan manajemen keuangan dan reformasi anggaran. Sejak tahun 1999, fokus reformasi bergeser ke manajemen pengeluaran publik dan juga mencakup berbagai macam kegiatan mulai dari isu-isu makro seperti pergeseran prioritas, hubungan fiskal antar pemerintah, rasionalisasi proses penganggaran, dan pengenalan sistem pengadaan pemerintah, hingga isu-isu mikromanajerial. Yang keempat, reformasi sistem pemeriksaan dan persetujuan administrasi. Ini adalah semacam latihan deregulasi yang ditunjukkan untuk meningkatkan lingkungan bisnis dan mengurangi peluang mencari keuntungan dengan menghilangkan duplikasi dan menghapuskan langkah-langkah persyaratan yang tidak perlu yang dikenakan pada pemohon lisensi. Kemudian yang terakhir adalah reformasi penyediaan layanan publik. Langkah utama reformasi penyediaan layanan publik melibatkan sistem janji layanan atau Service Pledge System atau SPS dan kampanye pemerintahan terbuka untuk meningkatkan partisipasi dan pengawasan publik. Isi dasar dari sistem SPS ini adalah untuk mengumumkan tanggung jawab, standar, dan prosedur penanganan urusan pemerintahan dengan batas waktu yang ditetapkan, untuk mendirikan lembaga pengawasan dan saluran pengaduan, dan untuk menetapkan standar kompensasi dan menuntut agar unit atau orang yang gagal memenuhi janji memberikan kompensasi kepada pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan. Jangan dibaca semua, dipercepat aja. Oh. Kalau enggak selesai. Siap. Kalau dari reformasi dari subnasionalnya, di Prakarsa pemerintah subnasional ini ada 4. Yang pertama, Objective Responsibility System atau yang kita kenal juga dengan manajemen by objective. Kemudian yang kedua ada privatisasi dan mekanisme berbasis pasar dalam penyediaan layanan publik. Beberapa layanan publik mulai diprivatisasi atau dikelola dengan kemitraan publik swasta. Meski demikian, privatisasi ini menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal konflik kepentingan antara tujuan pemerintah dari pihak swasta. Yang ketiga, rasionalisasi prosedur administratif. Di sini Cina memperkenalkan konsep one-stop shopping yang memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan pemerintahan di satu tempat. Yang terakhir, melakukan peningkatan kinerja melalui partisipasi publik. Pemerintah Cina melakukan kampanye transparansi, mengundang penduduk sebagai pengawas lembaga pemerintah, membuat survei kepuasan dalam pengukuran kinerja lembaga, dan
mekanisme penanganan pengaduan publik yang lebih baik. Selanjutnya, tentang reformasi sejarah pegawai negeri sipil akan dibahas oleh Mbak Ruth. Baik, selamat malam Prof dan rekan-rekan. Mohon izin melanjutkan presentasi. Kali ini kami akan melanjutkan mengenai reformasi sejarah pegawai negeri sipil. Jadi seperti yang kita ketahui, reformasi sejarah PNS di Cina ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Reformasi besar dimulai pada tahun 1970-an atau tepatnya sekitar tahun 1978 ketika Cina mulai membuka diri terhadap dunia luar dan mulai berorientasi menuju pembangunan ekonomi. Nah, perubahan ini dikenal sebagai era reformasi dan keterbukaan, yang juga menandai transformasi besar dalam administrasi publik di Cina. Pada era ini, PNS memegang peranan sentral dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta menjadi tulang punggung birokrasi modern Cina. Reformasi awal di tahun 1980-an, Cina dihadapkan pada tantangan besar dalam membangun kembali sistem pemerintahannya. Dari tahun 1978 hingga tahun 1983 terjadi rehabilitasi pejabat lama yang disingkirkan selama revolusi kebudayaan. Sementara itu para pejabat yang direkrut selama revolusi kebudayaan terutama yang memiliki afiliasi dengan faksi politik radikal diberhentikan. Hal ini merupakan langkah penting pada waktu itu untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap birokrasi serta memulihkan profesionalisme dalam pelayanan publik yang sempat tergerus akibat ketidakstabilan politik. Lalu pada tahun 1982, reformasi besar dengan merampingkan struktur pemerintahan. Nah, termasuk dengan mengurangi jumlah kementerian dan staf di berbagai tingkatan. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Cina eh, karena pemerintah Cina mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam birokrasi, seperti masa jabatan seumur hidup, jumlah staf yang berlebih, dan tumpang tindih fungsi antar lembaga. Nah, misal contoh dari tumpang tindih fungsi antar lembaga, yaitu adanya terdapat kementerian-kementerian yang mengurusi bidang yang sama, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Mesin Pertanian, dan Kementerian Reklamasi Pertanian. Nah, langkah-langkah reformasi ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan terfokus. Lalu pada tahun 1987 menjadi titik terpenting dalam reformasi sistem kader di China. Salah satu perubahan utama adalah pemisahan manajemen kader di berbagai sektor pemerintahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kualifikasi pejabat. Meskipun pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, reformasi ini menekankan pentingnya kinerja dan prestasi dalam birokrasi, serta menjadi dasar bagi pengelola pegawai negeri untuk lebih modern dan profesional. Lalu selanjutnya pada tahun 1993, eh, yaitu Rencana Undang-Undang Sementara tentang Pegawai Negeri Sipil yang berfokus pada peningkatan efisiensi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Nah, regulasi ini menjadi pijakan untuk membangun sistem PNS yang berbasis meritokrasi, yang kemudian undang-undang ini disahkan pada tahun 2005 di Cina. Next, Mbak. Nah, dalam undang-undang ini dilakukan sistem rekrutmen kompetitif, yaitu kompetisi terbuka untuk posisi publik guna meningkatkan kualitas pegawai negeri sipil. Sistem kompetisi internal dan atau Xingzheng Sanggang diluncurkan untuk mengembangkan kompetensi dan tanggung jawab kader dengan cara mendorong pejabat untuk bersaing dalam promosi atau jabatan tertentu. Dan rekrutmen terbuka atau Gongkai Swanba dirancang untuk mengurangi nepotisme dan korupsi dengan membuka posisi-posisi penting di pemerintahan untuk kandidat yang lebih berkualitas baik dalam maupun luar birokrasi. Untuk klasifikasi jabatan dalam undang-undang tersebut, sistem PNS China juga diatur dalam beberapa kategori, yaitu manajemen, teknologi profesional, dan penegakan hukum. Klasifikasi ini memberikan kejelasan tanggung jawab dan kualifikasi yang diperlukan untuk setiap posisi. Selanjutnya, dalam hal kategori jabatan,
Undang-undang ini mengatur bahwasannya kategori jabatan harus dibagi menjadi 3 kategori, yaitu manajemen, komprehensif, dan teknologi profesional, dan implementasi administratif sesuai dengan sifat, karakter, dan kebutuhan manajemen jabatan pegawai negeri sipil. Lalu, dalam hal penilaian kinerja, PNS dinilai berdasarkan kebajikan, kemampuan, ketekunan, kinerja, dan kebersihan. Fokusnya adalah untuk prestasi kerja. Penilaian kinerja dilakukan setiap tahun dengan 4 kategori, yaitu sangat baik, baik, cukup baik, dan tidak memuaskan. Hasil penilaian ini yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk eh, promosi, pemberian bonus, dan tindakan disipliner untuk pegawai negeri sipil. Lalu selain itu, pelatihan pegawai negeri sipil juga menjadi prioritas untuk meningkatkan keterampilan teknis dan administratif sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan sosial negara. Pelatihan dan profesionalisasi menekankan lebih pada pelatihan untuk memastikan bahwa pejabat siap menangani tantangan administratif modern. Nah, selanjutnya, sistem pensiun bagi PNS di Cina diatur berdasarkan usia dan lama masa kerja. Nah, pensiun pada PNS disesuaikan dengan gaji prapensiun dan mereka tetap mendapatkan tunjangan seperti perawatan kesehatan serta fasilitas lainnya. Tergantung pada tingkat dan lama waktu mereka menjabat. Sistem pensiun ini bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi PNS setelah pensiun sekaligus menjaga stabilitas sosial. Seperti dicatat bahwa reformasi PNS sejak tahun 1978 belum ah, mencerminkan kemajuan signifikan ya dalam upaya meningkatkan efisiensi, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Meskipun dalam reformasi atau capaian yang telah diraih, tentunya tantangannya tetap ada, termasuk mengintegrasikan metrik kinerja dan mencapai sistem yang lebih berbasis merit, terutama dalam hal implementasi reformasi di seluruh tingkatan pemerintah. Namun demikian, reformasi ini memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik di Cina, menjadikan birokrasi sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional. Oke, Mbak. Baik, selanjutnya eh, saya akan coba mempresentasikan mengenai e-government di China. E-government di China merupakan konsep yang menarik dan memiliki banyak fokus yang berbeda dibandingkan negara-negara yang lainnya. Di Tiongkok, e-government didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi modern untuk meningkatkan struktur dan proses pemerintahan, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan fungsi, serta membangun pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan partisipatif. E-government dilihat sebagai alat penting untuk melompat lebih cepat dalam pembangunan ekonomi yang juga membantu menjaga legitimasi rezim Partai Komunis Tiongkok di era reformasi. Lalu, pada tahap pengembangan e-government di Tiongkok terdiri dari beberapa fase. Di sini dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama, yaitu pada tahun 1980-an sampai tahun 1992, dengan fokus pada otomatisasi kantor pemerintah menggunakan teknologi komputer. Pada tahap ini, pemerintah masih memanfaatkan sistem informasi ekonomi nasional untuk meningkatkan reformasi ekonomi dan kontrol. Lalu fase yang kedua, tahun 1993 sampai 1998, di mana berbagai proyek besar yang disebut proyek emas diluncurkan. Proyek-proyek ini seperti Golden Bridge, Golden Customs, and Golden Card dirancang untuk membangun infrastruktur informasi guna mendukung sektor perdagangan dan perbankan. Lalu pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2021, proyek pemerintah daring yang bertujuan untuk membawa sebagian besar lembaga pemerintah ke dunia daring. Lalu fase yang keempat yaitu tahun 2002 sampai dengan sekarang berfokus pada memperluas proyek-proyek e-government dengan mencakup berbagai sektor seperti perpajakan, kesehatan, dan pendidikan. Proyek-proyek seperti Golden Sea, Golden Tax, dan Golden Health menjadi bagian dari upaya pemerintah Cina untuk membangun sistem informasi yang komprehensif dan mendukung pengambilan keputusan. Izin lanjut, Mbak.
Nah, meskipun banyak kemajuan kinerja e-government di Tiongkok, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya transparansi dan partisipasi publik. Sebagian besar situs web pemerintah hanya berfungsi sebagai brosur yang memberikan informasi statis tentang organisasi pemerintah tanpa menawarkan layanan daring yang interaktif. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dengan teknologi informasi masih terbatas. Aspek-aspek seperti transparansi, keterlibatan warga, dan efisiensi pelayanan masih dianggap belum optimal. Nah, beberapa masalah khusus juga muncul dalam pengembangan e-government di Tiongkok. Salah satunya adalah kesenjangan digital. Kesenjangan digital di sini adalah penggunaan internet di Tiongkok masih terbatas pada mereka yang berpendidikan tinggi dan berpenghasilan tinggi saja. Lalu selain itu, isu khusus lainnya yaitu privasi. Di sini, meskipun kesadaran akan privasi meningkat, pemerintah seringkali mempertahankan kendali atas informasi untuk menjaga stabilitas politik. Hal ini terlihat dalam berbagai kasus di mana platform daring seperti Microsoft atau Yahoo dipaksa untuk bekerja sama dengan pemerintah dan menyensor konten yang dianggap mengancam stabilitas negara. Nah, masalah khusus lainnya adalah keamanan informasi yang juga menjadi masalah besar dalam pengembangan e-government di Cina. Serangan virus perangkat mata-mata dan pelanggaran keamanan jaringan terus meningkat setiap tahunnya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Tiongkok mengembangkan proyek Golden Shield yang dikenal sebagai Great Firewall Tiongkok guna memblokir konten daring yang dianggap mengancam stabilitas politik negara. Proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan polisi dalam mengawasi dan mengontrol informasi daring. Nah, lalu masa depan e-government di Tiongkok menawarkan prospek yang menarik, terutama dengan adanya dukungan kuat dari pemerintah pusat dalam merencanakan 5 tahun ke depan. Pemerintah Tiongkok menargetkan lebih dari 50% izin administrasi atau proses secara daring pada tahun 2010. Selain itu, strategi pembangunan informatika yang diterbitkan oleh Komite Sentral Partai Komunis dan Dewan Negara menyebutkan bahwa informatika termasuk e-government akan menjadi bagian penting dari modernisasi Tiongkok. Selanjutnya, Mbak. Terakhir, izin saya membaca kesimpulan dari kelompok kami. Sejarah perkembangan administrasi publik di Cina telah mengalami perubahan besar dari kerajaan hingga menjadi republik seperti saat ini. Proses kebijakan publik dan partisipasi publik di Tiongkok tersebut juga sangat kompleks diwarnai oleh dinamika internal negaranya. Masa-masa perang dan saat ini adalah globalisasi. Etika dalam pelayanan publik adalah aspek penting dalam sistem pemerintahan Tiongkok. Sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, pemerintah telah menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap perilaku pejabat publik. Reformasi pegawai negeri sipil dimulai tahun 1970-an ketika Cina mulai membuka diri terhadap dunia luar dan berorientasi pada pembangunan ekonomi atau pada saat itu disebut era reformasi dan keterbukaan. PNS memegang peranan sentral menjadi tulang punggung dalam birokrasi modern China. Di Tiongkok, e-government didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi modern untuk meningkatkan struktur dan proses pemerintahan, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan fungsi, serta membangun pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan partisipatif. E-government dilihat sebagai alat penting untuk melompat lebih cepat dalam pembangunan ekonomi yang juga membantu menjaga legitimasi rezim Partai Komunis Tiongkok di era reformasi. Baik, mohon izin Prof, mungkin itu uh, Nah, paparan saya dari mau tahu kelompok kami. referensinya dari mana nih? Siap. Referensinya kok nggak ada? Ada di makalahnya, Prof. Tapi belum kami masukkan ke PPT. Kayaknya nih referensinya dari satu sumber aja kayaknya nih. Bukunya Evan M. Berman, Prof. Izin. Hanya itu aja. Dia Ya, Prof. harusnya dari jurnal juga karena dari sini ada beberapa hal yang
agak samar penjelasannya. Misalkan ya, saya mau lihat dari latar belakangnya, latar belakang. Di sini disebutkan, mana tadi ini? Ya ini, tahun 1912 sampai 1978. Siapa yang bikin kelompok gitu? Dari Evan Berman begitu mengatakan. Eh, iya, Prof. Nah ini kan padahal itu berapa masa yang sangat berbeda itu. Misalkan 1912 sampai 1949 itu kan masa Kuomintang, pemerintah nasionalis Cina, yang waktu itu meng- menganut aliran liberal seperti di Barat. Tetapi ternyata banyak masalah, korupsi yang tinggi dan lain-lain, dan timbul pemberontakan komunis. Sesudah Perang Dunia Kedua, perang saudara terjadi pada tahun 1949. Partai Komunis Cina menang, yang Kuomintangnya kalah dan lari ke Taiwan. Itu sistemnya berbeda. Nah, kemudian sistem komunis dari tahun 1949 sampai 78 itu berbeda juga dengan sesudah tahun 78. Apa bedanya di sini kan nggak dijelasin nih. Karena pada sistem komunis yang pertama tahun 49 sampai 78 itu, mereka menganggap bahwa menurut sistem komunis, perekonomian Cina itu dianggap adil apabila semua orang itu memperoleh eh, balas jasa sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga ada kecenderungan masyarakat yang bergerak di sektor produksi menjadi malas-malasan. Dia bekerja seminimal mungkin. Sehingga terjadilah kemunduran perekonomian Cina yang luar biasa. Sampai Cina harus mengimpor oh, jutaan ton gandum dari luar karena petaninya malas-malasan. Nah, tahun 78 ke sini, itu dirubah sistemnya oleh Deng Xiaoping. Tidak berdasarkan kebutuhan lagi, tapi keadilan itu adalah apabila mereka yang bekerja lebih efisien, lebih produktif, itu akan memperoleh hasil lebih banyak daripada yang tidak produktif, gitu. Sehingga muncullah insentif di sektor produksi, pertanian, industri kecil, dan yang lain-lainnya juga. Jadi terjadi perubahan pada tahun 78 itu. Dari mekanisme birokrasi dalam mengatur perekonomian menjadi mekanisme pasar. Nah itu kan nggak dijelasin di sini. Apa Berman nggak mengatakan itu? Terus, nah kemudian tahun 78 ke sini ya, itu terjadi juga banyak perubahan. Tahun 78 sampai 90, perkembangan perekonomian Cina itu memang besar sekali. Karena banyak investasi dari luar masuk, karena pemerintah Cina mulai terbuka,
kepada investasi asing, malah mereka mengundang investasi asing, tetapi harus sesuai dengan kebijakan industri Cina, yaitu pertama-tama itu investasi asing itu hanya untuk industri ekspor dan devisanya dikuasai oleh Cina dan harus ada transfer of technology dan itu berlangsung dengan baik. Tetapi administrasi Cina itu sangat korup sekali sehingga dan eh, pegawai negerinya juga masih orang politik lemah. Nah, pada tahun 1990-an sampai ya 2000 itu mereka mulai membenahin birokrasinya. Pegawai negerinya itu direformasi dalam arti kata mereka yang dianggap tidak memenuhi persyaratan itu dipensiun dini semuanya. Gajinya jalan terus dia pensiun, diganti dengan pegawai negeri baru yang berdasarkan eh, pendidikan yang bermutu. Banyak dari lulusan luar negeri dan lainnya. Sehingga birokrasi Cina pada tahun 1990 itu sudah berubah pegawai negerinya menjadi berbasis kompetensi, bukan berbasis partai lagi. Terus, nah mulai tahun 95, Cina itu sudah mulai memberantas korupsi. Dan yang memberantas korupsi itu langsung pimpinan tertinggi. Dan sekarang ini Xi Jinping langsung memberantas korupsi. Sehingga tingkat korupsi di Cina itu, kalau dulu yang terjelek di dunia barangkali, kalau sekarang agak mendingan. Situasinya lebih baik daripada Indonesia. Kalau Indonesia corruption perception uh, indeksnya cuma 34, kalau Cina itu udah mendekati 50. Nah, itu di sini nggak terlihat ya. Mungkin tulisannya Berman itu juga tidak terserap dengan baik, tapi tidak ditambah dengan tulisan-tulisan lain dari jurnal yang lebih spesifik itu. Silakan ada yang mau bertanya di sini. Berbagai program di Cina ini sukses sekali. Program industrinya sukses, program pembangunan infrastruktur itu ya, itu termasuk di situ domain suksesnya, sehingga perekonomian Cina itu pertumbuhannya itu 8% setahun lebih dulu, selama puluhan tahun gitu. Sehingga dengan cepat Cina itu menjadi maju. Dulu Cina ini termasuk negara yang sangat miskin dulu. Kalau sekarang, kalau dilihat GDP per kapitanya saja dibandingkan Indonesia, Cina itu jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Dan Cina sudah merupakan negeri industri yang maju. Hampir semua jenis barang apapun mereka bisa memproduksinya. Teknologi dari luar yang masuk ke Cina itu dengan cepat bisa di, ditransformasikan, ya ditransfer kepada orang-orang Cina. Beda dengan Indonesia, teknologi baru masuk, orang Indonesia nggak menguasai teknologinya. Artinya orang Indonesia tetap sebagai konsumen.
Kalau Cina itu langsung dia berubah menjadi produsen. Dan seperti mobil misalnya, mobil itu masuk ke Cina itu tahun 78 itulah mulai mulai dari perusahaan Jerman, VW misalnya, Audi dan lain-lain, kemudian perusahaan Amerika dan akhirnya perusahaan Jepang dan Korea. Nah, sekarang Cina sudah bisa memproduksi mobil yang bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Malah untuk mobil listrik, BYD itu adalah produsen mobil listrik terbesar di dunia sekarang. Dia bisa memproduksi mobil yang cukup baik dengan harga yang sangat kompetitif. Lihat aja di Jakarta, BYD itu bis elektrik di Jakarta tuh BYD yang membuat. Nah, ya, komentar saya adalah ini memang sumbernya cuma satu sumber saja dan tidak diupdate, sehingga tidak bisa menjelaskan dengan tepat perkembangan daripada administrasi itu sendiri dari tahun ke tahun, terutama perbedaannya waktu zaman Komintang seperti apa, misalnya dalam Partai Komunis Mao Zedong seperti apa, dan yang sekarang ini yang reformasi Deng Xiaoping yang dilanjutkan oleh Xi Jinping, itu yang luar biasa majunya. Jadi Cina itu mulai melakukan reformasi besar-besaran itu 78. 78. Tahun 98 aja, 20 tahun, Cina ini udah menjadi negeri industri yang disegani di dunia, 20 tahun cuma. Kalau sekarang 78 menjadi tahun 2024 berapa tahun tuh? 78, 23 tahun tambah 24 tahun ya, 47 tahun. Dua generasi cuma. Cina itu udah merupakan superpower sekarang. Kemajuannya luar biasa cepat. Karena semua teknologi yang masuk di Cina itu melalui program transfer of teknologi langsung dikuasain teknologinya oleh orang Cina. Indonesia juga ada transfer of teknologi, mulai kita pembangunan tahun 65, 67 ya. Tapi transfer of teknologi nggak pernah terjadi. Karena kita nggak mempunyai program yang jelas dalam transfer of teknologi. Sering-sering ahli-ahli dari luar negeri itu didampingin oleh orang Indonesia yang tidak kompeten. Jadi dia nggak bisa menyerap teknologinya. Misalnya insinyur dari Eropa didampingin cuma oleh yang pendidikannya STM. Dia nggak bisa-bisa ilmu yang disalin. Kalau di Cina, seorang insinyur dari Jerman didampingin oleh orang Cina, pendidikannya lebih tinggi dibandingkan orang 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 Eropanya, misalnya orang Jerman ya. Orang Jermannya insinyur, ya orang Cina yang menerima itu pendidikannya S2 terlebih. Jadi dengan cepat dia nangkap semuanya. Dan orang Cina yang mendampingin itu lulusan universitas-universitas terkenal dari seluruh dunia. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebetulnya untuk Cina ini bahannya banyak. Cuma saya mengandalkan satu saja. Dan Berman itu cuma lihat satu aspek aja Bang Gali, dari administrasi publik. Dan ya
Dan dia tidak membedakan bagaimana perkembangan dari tahun ke tahun itu. Paling sedikit dia bisa membedakan apa yang terjadi waktu zaman Mao Zedong, kemudian zaman Deng Xiaoping, dan yang sekarang Xi Jinping. Apa kebijakan mereka itu yang betul-betul bisa menyebabkan Cina itu melejit di dunia. Kayak Xi Jinping itu, mereka dengan kebijakan New Silk Road misalnya, dia kan membangun jalur kereta api ke Eropa itu ada 2 jalur tuh. Sehingga ekspor barang-barang Cina ke Eropa itu lebih murah dari kereta api. Belum lagi jalur sutra melalui laut. Cina membangun banyak pelabuhan-pelabuhan di sepanjang jalan dari Cina sampai ke eh, Afrika dan sampai menuju ke Eropa. Dan Indonesia juga termasuk jaringan Silk Road mereka. Meskipun mungkin nggak terlalu penting buat kepentingan Cina, tapi ya dia bisa membangun jalan kereta api cepat Jakarta Bandung. Meskipun itu secara ekonomis belum menguntungkan, amalan rugi. Tapi buat Cina itu sudah nggak jadi masalah karena kerugian yang nanggung kan Indonesia. Cina itu maju untuk dalam negerinya, tetapi dia dalam bekerja sama dengan negeri lain di luar Cina. Kalau bisa dikibul oleh dia. Banyak negara-negara Eropa, Afrika itu sebetulnya kerjasama yang tidak seimbang dengan Cina. Dan itu juga terjadi di Indonesia. Kayak pada bidang-bidang pertambangan misalnya. Dia mempunyai syarat semua tambang dikelola oleh Cina itu dari atasan sampai satpamnya itu orang dari Cina semua. Dan kebetulan negeri-negeri seperti Indonesia kita nggak pernah mempunyai program transfer of teknologi. Jadi teknologinya nggak pindah-pindah. Sama kayak di Afrika juga gitu. Malahan sebagian negeri itu terjerat utang sehingga ya harus menyerahkan berbagai infrastrukturnya kepada Cina. Contohnya adalah di Sri Lanka. Sri Lanka itu membangun pelabuhan modern. Begitu besar biayanya, akhirnya pemerintah Sri Lanka nggak sanggup membiayainya. Akhirnya diambil alih oleh Cina untuk 90 tahun. Itu pelabuhan dikuasai Cina. Banyak negeri-negeri yang berkembang, kalau berurusan dengan Cina, kalau kita tidak awas menyerahkan aja kepada Cina, ya mereka itu dieksploitasi oleh negara Cina. Seperti Indonesia, tambang kita dieksploitasi. Indonesia itu dapat cuma bagian dari hasil produksinya. Transfer of teknologinya nggak jalan. Nikel aja misalnya diproduksi secara besar-besaran, dan Indonesia mempunyai kebijakan tidak mau mengekspor bahan baku nikel itu keluar. Kita mau membangun di hilirisasi di Indonesia. Akibatnya apa? Begitu banyak hasil tambang nikel, numpuk. Harganya yang dulu 50, sekarang turun jadi 15. Harganya turun 15, diborong oleh Cina. Ya artinya
Ya adu pintaran. Ternyata Cina menang terus dia karena pintar. Kita mengharapkan produksi nikel itu kan harganya dijual dengan harga mahal keluar. Karena overproduksi harganya turun. Begitu harganya turun diborong oleh Cina. Ya, baiklah. Apakah ada pertanyaan dari yang lain ya? Kalau nggak ada, kita pindah ke kelompok satu lagi. Ya, terima kasih kepada kelompok 4 ya. Selanjutnya kelompok berapa? Izin Prof, dari kelompok kami mohon izin. Kelompok berapa nih? Kelompok di seleksi kami kelompok Kita belum lihat kelompok satu. Kelompok satu ini kali kan. 5 izin Prof. Silakan siapa aja anggotanya. Baik Prof, bisa izin kami untuk share PowerPoint kami. Baik Prof, akan kami mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi rekan-rekan semua. Dan terima kasih kepada Profesor telah mengizinkan kelompok kami untuk mempresentasikan slide kelompok yang membahas tentang perkembangan administrasi publik di Filipina. Izin memperkenalkan anggota kelompok kami yang berisikan Mbak Ima Apriliani, Mbak Santi Marlina, Mas Yogi F. Setiawan, serta saya sendiri, Anas Gumilar. Nah, dalam rangka mempersingkat waktu, kami langsung ke slide pertama tentang latar belakang negara Filipina. Negara Filipina secara wilayah terletak di Asia Tenggara, dibatasi oleh Laut Cina di barat, Laut Celebes di bagian selatan, serta Laut Filipina di bagian timur. Filipina sendiri merupakan negara kepulauan dengan populasi sekitar 80 juta jiwa pada tahun 2005 dan memiliki sekitar 7.000 pulau serta luas wilayah sekitar 300 km persegi. Kemerdekaan Filipina sendiri kemerdekaan Filipina sendiri itu sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat memberikan kemerdekaan kepada Filipina tanggal 4 Juli tahun 1946 dengan sistem dan struktur politik di bawah konstitusi di tahun 1935 serta dipulihkan dan negara terus mengadopsi mengadopsi bentuk pemerintahan presidensial. Setelah bertahun-tahun rekonstruksi, Filipina melihat demokrasi yang dinamis yang ditandai dengan sistem dua partai. Pada tanggal 4 Juli 1946, Manuel Roxas diproklamasikan sebagai presiden setelah pemilihan yang diadakan di 2 bulan sebelumnya. Di pembahasan pada prakolonial terkait dengan keragaman masyarakat, berbagai gelombang migrasi dari Asia Tenggara membentuk keragaman etnis di Filipina. Masyarakat Filipina sendiri di masa prakolonial membentuk komunitas-komunitas kecil yang disebut barangay, yang dipimpin oleh seorang datu. Sistem sosial didasarkan pada kekerabatan dengan hierarki yang jelas antara bangsawan, rakyat bebas, serta budak. Masyarakat barangay telah mengembangkan sistem hukum dan administrasi yang mengatur kehidupan sehari-hari. Yang diwariskan daripada era prakolonial itu sendiri adalah sampai saat ini masih dirasakan oleh masyarakat Filipina modern, yaitu konsep kekeluargaan inti dan kekerabatan yang kuat, serta peran penting pemimpin lokal, serta sistem patronase yang sering dikaitkan dengan politik juga memiliki akar sejarah yang panjang. Berasal dari praktik pemberian bantuan dan perlindungan yang dilakukan oleh para datuk kepada pengikutnya
Sehingga meskipun banyak perubahan, struktur sosial dan sistem politik Filipina modern masih menunjukkan pengaruh kuat dari masa kolonial tersebut. Selanjutnya memasuki birokrasi Filipina selama rezim kolonial Spanyol, di mana Filipina pernah merasakan penjajahan Spanyol dengan misi agama dan ekonomi. Spanyol sendiri coba mendirikan sistem pemerintahan yang terpusat dengan menggabungkan struktur pemerintahan lokal yang sudah ada. Di sana, pada era rezim kolonial Spanyol, Gereja Katolik memegang peran yang sangat kuat dalam pemerintahan, mengarahkan otoritas sipil. Sistem patronase yang kuat juga makin berkembang, di mana jabatan-jabatan penting yang ada di pemerintahan dijual kepada penawar tertinggi. Praktek ini menciptakan birokrasi yang korup, sangat tidak efisien, serta memperkuat ketidaksetaraan sosial antara penjajah serta penduduk asli. Selanjutnya, menarik ke tema politiknya, tema korupsinya, korupsi yang merajalela selama birokrasi yang dibangun oleh Spanyol dengan ditandai oleh ketidakpedulian terhadap kesejahteraan rakyat dan menjadikan kepentingan pribadi sebagai prioritas oleh para pejabat. Sikap jangan melakukan inovasi serta saya patuh tetapi tidak menjalankan menjadi ciri khas birokrasi kolonial saat itu. Praktik korupsi memicu ketidakstabilan dan kebencian dari kalangan penduduk kepada para pejabat. Selanjutnya lagi dilanjutkan oleh Republik Filipina yang berumur pendek, di mana meskipun Filipina berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada 1998 di bawah kepemimpinan Emilio Aguinaldo, kebebasan ini sangat berumur pendek. Intervensi Amerika Serikat dalam Perang Spanyol-Amerika membuat Filipina jatuh ke tangan Amerika Serikat berdasarkan Perjanjian Paris pada bulan Desember 1989. Konstitusi Malolos, awal mula pegawai negeri sipil, di mana Konstitusi Malolos menunjukkan para pendiri Republik Filipina memiliki visi yang jelas tentang sistem pemerintahan yang baik. Salah satu poin yang dituntut untuk dilaksanakan adalah mengenai sistem perekrutan pegawai negeri, di mana para pendiri Republik tersebut ingin menciptakan sistem meritokrasi, di mana pegawai negeri sipil dipilih oleh berdasarkan kompetensi melalui ujian kompetitif. Hal ini merupakan reaksi terhadap praktik korup dan nepotisme yang marak di masa pemerintahan kolonial Spanyol sebelumnya. Dilanjut dengan Saya tanya tahunnya, coba lihat tuh. Baik, Bapak. Desember 1989. Apa nggak salah tuh? Ya, ini kayaknya ada kesalahan ini. Dicek Kita kembali ya. baik, Prof. Kami coba cek lagi. Oke, kami salah. Mohon izin, Prof, kami lanjut untuk rezim kolonial Amerika dan persemakmuran Filipina. Perubahan pada rezim Amerika. Peralihan Amerika Serikat atas Filipina sebagai kekalahan Spanyol membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan. Sangat berbeda dengan rezim Spanyol yang otoriter dan diskriminatif, Amerika Serikat memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih demokrasi dan sekuler. Salah satunya adalah perubahan yang paling terasa dan terlihat adalah pemisahan gereja dari negara serta pengenalan sistem pendidikan publik yang luas. Selain itu, Amerika juga memberikan sistem layanan sipil yang profesional, menggantikan sistem patronase dan korupsi yang marak di masa kolonial Spanyol pada saat itu. Selanjutnya, di sistem pelayanan sipil yang diperkenalkan oleh Amerika kepada Filipina didasarkan oleh sistem meritokrasi, di mana sebelumnya dibahas bahwasannya dipilih berdasarkan kompetensi dan prestasi melalui ujian yang kompetitif, sehingga sistem ini menekankan netralitas politik, di mana pegawai. Coba tanya, apa sih yang mau saudara maksud yang sistem layanan sipil sini? Layanan sipil yang kami tangkap adalah sistem layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, Prof. Bahasa Inggrisnya apa? Layanan sipil, sipil,
Bahasa Inggris. Eh Pelayanan civil service system. Ya, jadi ini salah nih. Baik, Ini Prof. adalah sistem kepegawaian negeri sipil sebetulnya. Oh, baik. Itu kan dari civil service. Civil service itu sama dengan kepegawaian negeri sipil. Jadi Anda salah menerjemahkan. Baik, Prof. Saya, Prof, Ya, biar terus baik jadi catatan di kelompok kami, mohon izin, Prof. Ya. Izin kami melanjutkan, Prof. ya, Selanjutnya di era Japanese Interregnum di tahun 1942 sampai 1945, terdapat perubahan pada sistem di mana pendudukan Jepang di Filipina selama Perang Dunia Kedua menghasilkan gangguan besar terhadap sistem pemerintahan serta birokrasi yang dibangun. Pemimpin politik dan birokrat dipaksa melayani pemerintah boneka Jepang di bawah ancaman, di mana menghasilkan kondisi yang kondisi kerja yang penuh tekanan, sehingga banyak pegawai negeri yang memilih untuk melakukan sabotase secara diam-diam daripada bekerja dengan sungguh-sungguh. Akibatnya efisiensi dan integritas birokrasi mengalami penurunan secara drastis. Dampak dari hal tersebut adalah setelah perang, Filipina menghadapi kerusakan infrastruktur yang parah serta kekacauan sosial. Pegawai mendapatkan pendapatan yang rendah, tidak sesuai dengan standar hidup, sehingga sangat sulit bagi pegawai untuk tidak melakukan kesalahan dan tindakan korupsi lainnya. Hal ini juga dilakukan para petinggi termasuk presiden. Warisan negatif pada masa pendudukan Jepang cukup menghantui birokrasi Filipina dan menjadi salah satu tantangan utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan serta efisien ke depan. Selanjutnya, di periode kemerdekaan, pada tahun 1952, sebagai bagian dari proposal Bell Report, sebuah institut administrasi publik yang berbasis di Universitas Filipina, didirikan serta penyelenggaraan program yang akan memprofesionalkan layanan sipil dan memulihkan kompetensi dan kepercayaan publik. Pelembagaan studi administrasi publik di Filipina diresmikan setelah adanya perjanjian bantuan teknis yang dibuat antara University of the Philippines dengan University of Michigan. Yang didapatkan tantangan reformasi birokrasi di bawah konstitusi di tahun 87, independensi pegawai negeri sipil Filipina berdasarkan prestasi dan kesempurnaan dipulihkan dan kembali ditegakkan. Pemerintah Aquino yang dilantik melakukan reorganisasi secara besar-besaran yang menyebabkan disalokasi dan diskontinuitas. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mereformasi birokrasi Filipina, namun tantangan seperti korupsi, nepotisme, dan intervensi politik terus saja ada. Meskipun pemerintah berupaya untuk meningkatkan profesionalisme pegawai negeri, masalah-masalah tersebut masih tetap sulit dihadapi. Selanjutnya, nilai-nilai administrasi di Filipina, nilai perilaku dalam birokrasi di Filipina merupakan perpaduan yang kompleks dari budaya masyarakat Filipina yang mempengaruhi cara kerja, seperti mendorong kesopanan, menghindari konflik, namun juga menghambat efisiensi dan transparan. Pengaruh birokrasi Weberian yang menekankan prestasi, kompetensi, dan aturan juga terlihat dalam birokrasi Filipina sendiri. Selanjutnya, warisan yang terjadi dari Spanyol maupun dari Amerika juga meninggalkan jejak yang sangat signifikan di Filipina. Nilai positif seperti profesionalisme, meritokrasi masih bercampur baur dengan nilai negatif seperti penolakan terhadap inovasi yang berasal dari masa kolonial. Selanjutnya, masalah usul administrasi publik sebagai studi di Filipina. Disiplin ilmu administrasi publik juga memiliki karakter yang khas.
disiplin ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan praktis untuk membangun kembali negara yang pernah terjajah. Oleh karena itu, fokus utama dari administrasi publik di Filipina adalah bagaimana pemecahan masalah nyata yang dihadapi negara, seperti korupsi, inefisiensi, serta meningkatkan disiplin dan mengadopsi beberapa teori konsep dari disiplin ilmu yang lain. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Santi. Kepada Mbak Santi kami persilakan. Mbak Santi. Terima kasih. Saya akan melanjutkan paparan dari kelompok kami terkait tentang perkembangan desentralisasi Filipina. Perkembangan otonomi daerah di Filipina dapat ditelusuri dari masa prahispanik hingga era modern, dengan berbagai perubahan yang mempengaruhi struktur pemerintahan lokal dan berkembang secara bertahap dari era monarki lokal menuju sistem yang lebih terdesentralisasi. Yang pertama yaitu pada masa prahispanik. Pada masa ini, masyarakat lokal dipimpin oleh kepala suku seperti Datu atau Pangulo, di mana dalam hal ini memegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, namun dengan bantuan Dewan Tetua. Ketika Spanyol menjajah Filipina, mereka menggabungkan pemukiman otonom menjadi desa kecil atau kota, tetapi pemerintahan tetap terpusat. Yang kedua, yaitu pada tahun 1898, di mana kemajuan otonomi mulai terlihat setelah Filipina merdeka, dimulai dengan Konstitusi Malolos pada tahun 1898 yang memperkenalkan desentralisasi dan otonomi administratif. Yang ketiga, yaitu pada tahun 1959, di mana pada waktu ini merupakan langkah penting menuju otonomi daerah melalui Undang-Undang Otonomi Daerah pertama yang memberikan daerah itu memiliki banyak kewenangan fiskal dan perencanaan. Namun pada tahun 1972 terdapat gerakan otonomi daerah yang mengalami kemunduran besar selama darurat militer di bawah Ferdinand Marcos, di mana pemilihan lokal dihapuskan dan pejabat daerah diangkat langsung oleh pemerintah pusat. Yang keempat yaitu pada tahun 1991, di mana pada masa ini ditetapkan Undang-Undang Pemerintah Daerah atau yang disebut dengan Local Government Code menjadi titik balik pemulihan dan penguatan otonomi daerah di Filipina. Next, Mas. Kewenangan dan fungsi pemerintah daerah. Adapun tujuan utama dari desentralisasi yaitu untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dan mendorong pembangunan di wilayah pedesaan dengan memberi kebebasan kepada pemerintah daerah untuk menentukan kecepatan dan prioritas pembangunan masing-masing daerah. Undang-undang pemerintah daerah di Filipina memberikan desentralisasi yang signifikan dengan mendelegasikan berbagai kewenangan dan fungsi kepada pemerintah daerah atau local government unit dalam beberapa bidang. Yang pertama yaitu bidang penyediaan layanan dasar, di mana pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik di bidang seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan, pekerjaan umum, pariwisata, dan lainnya. Yang kedua yaitu kewenangan regulasi. Dalam hal ini, pemerintah daerah diberi tanggung jawab untuk menegakkan peraturan-peraturan lokal yang relevan dengan tata kelola, perizinan, penegakan hukum di wilayah masing-masing. Yang ketiga yaitu bidang dalam kemampuan untuk meningkatkan sumber daya keuangan, di mana pemerintah memperluas kewenangan pemerintah daerah dalam hal perpajakan dan partisipasi dalam pembagian pendapatan daerah. Yang keempat yaitu partisipasi masyarakat sipil dalam tata kelola lokal, di mana desentralisasi secara eksplisit melegitimasi dan mendorong keterlibatan masyarakat sipil
dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Next, Mas. Tantangan dan permasalahan desentralisasi di Filipina. Desentralisasi di Filipina membawa banyak inovasi dan keberhasilan di tingkat pemerintah daerah, di mana hal ini menunjukkan bahwa otonomi daerah berkembang secara pesat. Pelaksanaan desentralisasi di Filipina menghasilkan dampak yang beragam dalam aspek pemerintahan seperti pemberian layanan, pengurangan kemiskinan, keseimbangan fiskal, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi Filipina. Yang pertama yaitu kepemimpinan nasional dan anggota legislatif yang seringkali memanfaatkan kebijakan desentralisasi untuk mempertahankan kekuasaan mereka dan memperoleh keuntungan politik ataupun pribadi. Yang kedua, desentralisasi memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah melalui devolusi fungsi dari pemerintah pusat, tetapi kapasitas pemerintah daerah seringkali tidak memadai dalam menangani tanggung jawab yang telah didelegasikan. Penugasan fungsi-fungsi baru kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan sumber daya fiskal yang memadai. Yang ketiga yaitu pengaruh politik patronase yang sering digunakan untuk memperkuat loyalitas politik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Yang keempat yaitu elit politik daerah, di mana elit politik daerah itu terus mendominasi politik lokal melalui dinasti politik. Yang kelima, ketidakjelasan regulasi pembagian wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Desentralisasi adalah proses yang tidak dapat diubah, namun terus berlanjut. Dengan pendekatan yang tepat, fokus pada reformasi kebijakan, pengembangan kapasitas, penanganan isu-isu politik dan birokrasi, Filipina memungkinkan atau dapat mengatasi tantangan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi desentralisasi. Next, Mas. Etika publik dan korupsi di Filipina. Korupsi dianggap sebagai kegagalan sistem etika publik dan merupakan penghambat utama bagi pertumbuhan dan kemajuan suatu negara, termasuk Filipina. Filipina mengalami masalah sistemik terkait korupsi, yaitu sistem hukum yang tidak konsisten, struktur akuntabilitas yang lemah, transparansi keuangan yang tidak memadai, serta mengalami pengaruh klientelisme di mana lembaga-lembaga rentan terhadap penangkapan politik oleh kepentingan predator. Struktur patron klien merujuk pada sistem di mana pejabat politik atau patron memberikan keuntungan atas sumber daya kepada individu atau kelompok yang disebut dengan klien sebagai imbalan atas dukungan politik atau loyalitas. Struktur ini mempengaruhi bagaimana kebijakan dikembangkan dan diimplementasikan, karena pejabat politik lebih fokus pada kepentingan klien dan kepentingan pribadi mereka dibandingkan kepentingan umum. Next, Mas. Berdasarkan penilaian dari World Bank dan Transparency International pada akhir 1990-an, kualitas etika publik di Filipina menunjukkan penurunan. Menghadapi hal ini, pemerintah Filipina menerapkan yang disebut dengan infrastruktur etika sebagai respon kebijakan untuk memerangi korupsi, yaitu melalui 3 elemen, yaitu kontrol, panduan, dan manajemen perilaku. Ketiga elemen ini dirancang untuk saling mendukung dan memperkuat untuk membentuk kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatasi korupsi dan mempromosikan etika publik. Jika digabungkan, infrastruktur etika cenderung menarik pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil ke dalam tindakan baru dan jenis-jenis keterlibatan baru sehingga menghasilkan reformasi lingkaran yang baik. Yang pertama yaitu kontrol. Kontrol mencakup mekanisme dan sistem yang dirancang untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan tingkat tindakan pejabat publik dan institusi. Beberapa contoh penerapannya di Filipina itu yaitu melalui pembentukan Undang-Undang Anti Pencucian Uang pada tahun 2003, di mana undang-undang ini berhasil memutus keselarasan intraelit dengan mengizinkan pemeriksaan rekening bank yang mencurigakan. Contoh lainnya yaitu pembentukan Komisi Anti Korupsi Presidensial, pembentukan Komisi Anti Korupsi Presiden atau Presidential Anti-Graft Commission pada tahun 2001 yang bertugas untuk mencari pejabat publik yang terbukti melakukan praktik korupsi. Yang kedua, panduan.
Panduan yaitu merujuk pada nilai-nilai dan standar yang muncul dalam pikiran yang dinyatakan dalam tinjauan pengembangan integritas, komitmen kredibel dan dari administrator publik dan pemimpin politik. Di Filipina beberapa contoh penerapannya yaitu melalui perjanjian Solana, yaitu kesepakatan antara 3 lembaga utama negara, yaitu Komisi Layanan Sipil, Komisi Audit, dan Kantor Ombudsman yang bertujuan untuk memberantas korupsi di sektor publik. Yang ketiga yaitu manajemen. Elemen manajemen ini ditemukan dalam aparatur organisasi dan administratif penghargaan serta aspek produktivitas dan efisiensi. Contoh penerapannya di Filipina yaitu Undang-Undang Lateral Attrition pada tahun 2005, di mana undang-undang ini memberikan hak kepada karyawan pajak internal dan bea cukai untuk mendapatkan insentif sebesar 10% dari kelebihan target yang dicapai oleh lembaga tersebut. Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk memberi dorongan kepada karyawan dalam mencapai target pengumpulan pendapatan yang ditetapkan. Yang kedua itu, contohnya yaitu Undang-Undang Pengadaan Baru atau Procurement yang diterapkan mulai tahun 2003, di mana mengharuskan semua lembaga pemerintah untuk menampilkan kebutuhan pengadaan baru dalam sistem pengadaan elektronik pemerintah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ima. Silakan Mbak Ima. Oke, baik. Mbak San, sebentar saya share screen dulu. Izin, sudah terlihat ya slide-nya? Baik. Selanjutnya terkait reformasi manajemen kinerja di Filipina. Sedikit menjelaskan gambaran besarnya. Yang pertama adalah latar belakang kenapa terjadinya reformasi manajemen kinerja di Filipina. Yang pertama itu adalah ketidakefisienan, kurangnya akuntabilitas, dan kepemimpinan yang lemah dalam birokrasi. Selanjutnya, ketidakseimbangan SDM yang menghambat penyampaian layanan dasar yang efektif di tingkat lokal di mana layanan tersebut paling dibutuhkan. Kemudian korupsi melanjutkan sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Santi bahwa diidentifikasi sebagai masalah utama yang merusak efisiensi dan efektivitas birokrasi Filipina. Adapun tujuan dari reformasi manajemen kinerja ini untuk merampingkan birokrasi pemerintah dan meningkatkan efisiensi. Terlepas dari reformasi yang mereka lakukan, adapun tantangan yang dihadapi adalah meskipun telah terjadi kemajuan signifikan, akan tetapi banyak tantangan yang dihadapi oleh Filipina sebagaimana ekonomi global yang sedang berlangsung yang menekankan perlunya pemerintahan Filipina untuk tetap fleksibel. Adapun inisiatif reformasi manajemen kinerja di Filipina, yang pertama adalah New Civil Service Law yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1959 di bawah kepemimpinan Carlos Garcia, yakni tentang perkembangan terhadap sistem merit di Filipina, yakni tentang pengembangan dan karir pegawai, pemberian insentif, rencana promosi, penilaian kinerja, dan kanal untuk prosedur pengaduan. Selanjutnya terkait New Public Management atau manajemen publik baru yang menekankan reformasi yang berorientasi pada pasar seperti privatisasi dan deregulasi, serta adopsi teknik manajemen sektor swasta di sektor publik. Reformasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi ukuran birokrasi, mengurangi korupsi, dan meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan kualitas layanan publik. Selanjutnya inisiatif terkait Civil Service Commission atau CSC yang berfungsi untuk mengatasi tingginya sistem kekerabatan dalam proses rekrutmen kepegawaian pegawai negeri di Filipina. CSC ini merupakan badan yang mengatur administrasi pegawai di Filipina yang memberikan seruan kepada seluruh pekerja bahwa prestasi menjadi poin utama dalam pelayanan pemerintahan. Selain itu, CSC ini kemudian membentuk sistem manajemen kinerja
untuk menghubungkan kinerja pegawai dengan tujuan lembaga dan tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya, terkait undang-undang arbitration yang dihadapi pemerintah yang dihadapi pemerintahan Filipina adalah kebutuhan untuk menangani masalah terkait birokrasi Filipina yang membengkak. Undang-undang ini juga merupakan bagian dari prinsip-prinsip NPM tadi. Selanjutnya terkait dengan report. Oke, baik. Selanjutnya terkait garis besar sistem kepegawaian di Filipina. Yang pertama, fokus reformasi birokrasi, yakni pengembangan desentralisasi, mengurangi birokrasi, serta menstrukturisasi dalam kerangka memperkuat sistem merit dan profesionalisme sistem pelayanan publik. Adapun tujuan ini adalah kinerja ekonomi Filipina tertinggal dibandingkan banyak negara tetangganya di Asia. Meskipun Filipina memiliki PDB per kapita yang lebih tinggi daripada negara-negara seperti China, Indonesia, dan Thailand. Meningkatkan administrasi publik sebagaimana kita ketahui adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas pembangunan negara. Adapun reformasi untuk pelayanan publik ini, yang pertama adalah sistem akuntansi pemerintah baru yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas fiskal dan memastikan pencatatan transaksi keuangan pemerintah yang tepat waktu dan akurat. Kemudian adanya sistem pengadaan elektronik EPS, penerapan kerangka pengeluaran menengah, dan rasionalisasi birokrasi. Selanjutnya terkait inisiatif sistem kepegawaian, yang pertama Filipina menekankan inventarisasi personal pemerintah yang semula hanya terpusat di pusat, yang sekarang lebih merata ke daerah. Kemudian diperkenalkan juga sistem manajemen kinerja pemerintah daerah atau LGPMS yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi dalam menyampaikan layanan publik. Kemudian standar kualifikasi dan ukuran kinerja. Selanjutnya, sistem pengaduan dan ganti rugi dalam pelayanan sipil, indikator tata kelola, inisiatif anti korupsi, sistem manajemen yang berkualitas yang mengadopsi ISO 9001-2000, dan desentralisasi. Selanjutnya, terkait reformasi kepegawaian, untuk sistem rekrutmen di Filipina menggunakan sistem yang berbasis ujian berbasis komputer. Kemudian untuk kompensasi, Filipina menekankan upah minimum tergantung wilayah dan standarisasi upah dengan sektor swasta menengah. Adapun selanjutnya tentang kepegawaian, adanya sistem pembinaan yakni prinsip desentralisasi proses pelatihan dan pendidikan, di mana berbagai program telah diperkenalkan untuk meningkatkan keterampilan dan kompensasi pegawai negeri termasuk beasiswa untuk studi lanjut. Ya, baik. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya disampaikan oleh Mas Yogi terkait analisis komparatif Filipina dan ASEAN administrasi publik. Baik, terima kasih Mbak. Izin Prof, saya lanjutkan. Setelah dijelaskan bagaimana perkembangan sistem administrasi publik di Filipina, kami mencoba untuk menganalisanya bagaimana kinerja administrasi publik di Filipina itu berkembang dari tahun ke tahun, terutama kita bandingkan bagaimana kinerjanya itu di satu wilayah, itu wilayah ASEAN. Next. Nah, untuk bagaimana kita membandingkan dengan perkembangan aspek administrasi publik Filipina dengan ASEAN, kami menggunakan konsep Comparative Public Administration atau CPA. CPA adalah pendekatan dalam ilmu administrasi publik yang membandingkan sistem administrasi publik dari berbagai negara untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam praktik, struktur, dan juga proses pemerintahan. Tujuannya adalah untuk memahami kinerja administrasi publik sebuah negara. Yang kedua, memahami perkembangan dan kinerja administrasi publik di negara lain, dan juga dapat membuat kesimpulan tentang jalannya pemerintahan dan politik dari sebuah negara dan juga negara lainnya. Dimensi administrasi publik di dalam CPA ini memiliki 4 dimensi, yaitu dimensi politik, yaitu menilai bagaimana sistem pemerintahan sebuah negara, penyelenggaraan sebuah negara, dan juga menjamin hak-hak politik dari warga negaranya. Lalu ada dimensi hukum itu bagaimana kita negara mengatur sebuah aturan perundang-undangan dan juga aturan
peradilan, dan juga penegakan hukum di dalam sebuah negara tersebut. Yang ketiga adalah dimensi manajerial. Manajer itu lebih terpusat lebih besar kepada menilai kinerja birokrasi pemerintahan di sebuah negara. Yang keempat ada dimensi okupasional. Di sini bagaimana hubungan antara administrasi publik dengan bidang-bidang lain seperti bagaimana kinerja administrasi publik yang diselenggarakan oleh pemerintah sebuah negara itu dapat memiliki pengaruh terhadap misalkan kemiskinan, terus pekerjaan, lalu kesejahteraan sosial. Nah, untuk menerapkan comparative public administration ini, kami kelompok 4 mengambil skop regional area atau study, yaitu unit analisis wilayah atau area melibatkan kelompok negara yang mungkin memiliki kesamaan fitur sejarah, budaya, bahasa, agama, dan latar belakang kolonial. Di mana kami dengan unit analisis ini dan skop ini kami memilih perbandingan Filipina dengan ASEAN. Indikator yang digunakan berdasarkan dimensi CPA itu, kami memilih indikator penilaian administrasi publik itu 4. Yang pertama adalah Democracy Index, Rule of Law Index, yang ketiga E-Government Development Index, dan juga D, yang keempat Corruption Perception Index. Next. Nah, untuk Democracy Index adalah alat ukur yang diterapkan oleh Economist Intelligence Unit, yaitu sebuah seperti media di internasional, yaitu yang menilai dan mengklasifikasikan kualitas demokrasi di berbagai negara. Indeks ini memberikan gambaran tentang sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi diimplementasikan dan berfungsi dalam praktik di negara seluruh dunia. Demokrasi Indeks memiliki 5 indikator, diantaranya adalah proses pemilihan dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan juga hak-hak sipil. Nah, berdasarkan demokrasi indeks ini, penilaian demokrasi Filipina di antara negara ASEAN itu lumayan baik, di mana nilainya fluktuatif dari tahun 2019 sampai dengan 2023, di mana dari range 0 sampai dengan 10 mungkin di antara negara ASEAN masih masuk dalam 3 besar ya. Dari nilai 6,6 naik turun sedikit 6,5 sampai dengan naik lagi 6,6, di mana ini masih di bawah Singapura dan juga hampir seimbang dengan Malaysia dan juga Indonesia. Untuk aspek-aspek penilaian demokrasi indeks Filipina, kami mengambil tahun terakhir yaitu tahun 2023, di mana memang untuk proses elektoral dan juga pluralisme itu sangat tinggi untuk demokrasi indeks di Filipina, yaitu sebesar 9,17. Namun memiliki 2 aspek kelemahannya, di mana salah satunya adalah functioning of government. Ini waktunya sudah mau habis nih. Siapa? Baik, Dipersingkat aja. untuk Filipina, untuk demokrasi indeks yang paling buruk adalah aspek functioning of government, yaitu memiliki nilai 4,64, di mana aspek ini adalah menilai bagaimana pemerintahan itu berjalan secara akuntabel, open public, open government, dan juga tanpa korupsi. Nah, nampaknya administrasi di Filipina birokrasinya masih buruk seperti itu, tergolong buruk. Next. Next, Mbak. Belum ya, belum berganti ya. Sebentar. Oke. Udah ganti belum ya, Mas? Mas Eh, Anas boleh dibantu mungkin di backup sebentar. Kok nggak bisa ya? Ini waktunya sudah habis nih. Iya. Kelamaan. Baik, ini singkat saja ya, Pak ya. Dalam 5 menit diselesaikan semua dah. Siap, siap. Mana Mas? Sudah?
Nah, selanjutnya Rule of Law Index. Index ini adalah untuk indikator yang untuk digunakan untuk mengukur seberapa baik prinsip-prinsip hukum yang diterapkan dan dihormati di sebuah negara. Di sini terdapat 8 indikator di mana Filipina dalam penilaian Rule of Law Index-nya itu masih di kira-kira di menengah ke bawah di antara negara ASEAN lainnya, jauh di bawah Singapura yang memiliki nilai 0,8, dan juga Filipina memiliki rule of law index sebesar 0,4, di mana masih tergolong menengah ke bawah, di mana semua aspek penilaian dari Filipina rule of law indexnya itu di bawah 0,5 kecuali order and security, di mana ini menjadi perhatian Filipina untuk birokrasi di Filipina kalau harus meningkatkan kepatuhan dan juga keadilan secara hukum di Filipina seperti itu. Next, Mas. Nah, untuk e-government development index itu memang ini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan sebuah negara dalam mengembangkan layanan pemerintah, terutama mengikuti zaman digital ini. Layanan tidak hanya secara konvensional tapi secara elektronik. Kalau di Indonesia sudah ada Perpres tentang e-government, mungkin di Filipina juga sudah ada. Nah, untuk e-government index sendiri itu memiliki 3 aspek, yaitu adalah telekomunikasi infrastruktur index, online service index, dan juga human capital index. Di indeks e-government development index di Filipina itu memang penilaian Filipina cukup fluktuatif dan juga tergolong meningkat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022, dan juga masih cukup bagus memang e-government index ini, di mana masih menengah ke atas, tapi masih di bawah Singapura, Malaysia, Indonesia, dan juga Thailand. Gitu. Untuk ketiga aspeknya, memang yang paling rendah adalah Telecommunication Infrastructure Index, di mana mungkin jaringan-jaringan infrastruktur telekomunikasi memang masih belum mendukung pelaksanaan e-government di Filipina itu sendiri. Nah, next, Mas. Terakhir ada Corruption Perception Index. CPI ini memang adalah indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat persepsi korupsi di suatu negara berdasarkan pandangan sebuah masyarakat dan stakeholder lainnya. Nah, untuk CPI, Corruption Perception Index di Filipina ini, penilaiannya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 itu stagnan, 34, 34, 33, 33, dan 34, di mana masih tergolong rendah di tataran dunia sekalipun, dan juga di tataran ASEAN pun Corruption Perception Index di Filipina itu masih rendah. Memang sangat jauh tertinggal oleh Singapura yang memang nilainya itu hampir 86 ke atas. Nah, nilainya Filipina masih setingkat dengan Indonesia 34, ya Indonesia mungkin lebih tinggi di sekitar 36 kalau tidak salah. Nah, kesimpulannya dari perkembangan administrasi publik dari zaman penjajahan sampai dengan sekarang, memang masih memiliki peningkatan tersendiri dari sistem yang dikembangkan. Namun sampai dengan tahun 2023 kami mengidentifikasi weakness point bagaimana administrasi publik di Filipina itu harus diperbaiki. Nah, weakness point ini salah satunya adalah functioning of government, di mana mungkin harus diperbaiki bagaimana jalannya akuntabilitas dari sebuah pemerintahan, bagaimana pemerintahan itu akuntabel dan open government, informasinya terbuka, dan juga tanpa korupsi. Nah, untuk rule of law index memang semuanya buruk untuk di negara Filipina, mungkin itu menjadi perhatian untuk diperbaiki lagi, dan juga untuk pendukung e-government, telekomunikasi infrastrukturnya juga harus diperbaiki. Seperti itu, dan juga corruption perception dari masyarakat juga perlu diperbaiki dengan menerapkan birokrasi yang bebas korupsi seperti itu. Nah, ini mungkin poin-poin yang perlu diperbaiki untuk birokrasi dan pemerintahan administrasi publik di Filipina, terutama mungkin agenda ASEAN di ke depan. Kan tahun 2025 ada masyarakat ekonomi ASEAN. Mungkin seluruh aspek administrasi publik di negara-negara ASEAN mungkin perlu diperbaiki, terutama mungkin yang menjadi titik lemah bagi negara-negara di ASEAN dimaksud. Next, Mas. Ya, sekian presentasi bagian saya. Saya kembalikan ke Mas Anas. Ya, waktunya udah habis ya. Eh, jadi Filipina ini banyak miripnya kayak Indonesia kelihatannya. Meskipun sejarahnya beda.
Tetapi permasalahan yang dihadapi oleh administrasi publik di Filipina ini nggak terlalu banyak beda dengan Indonesia. Begitu juga budaya masyarakat di Filipina, nepotisme, campur tangan politik, hukum yang ya tidak apa namanya belum ada rule of law. Ya, saya kira kalau ada pertanyaan silakan satu pertanyaan. Saya mau bertanya nih. Kelihatannya Filipina ini tidak banyak perubahan. Seolah-olah ya jalan di tempat hampir mirip kayak Indonesia. Saudara melihatnya seperti apa? Izin menjawab, bantu menjawab, Prof. Mungkin memang ada kemiripan dengan pelaksanaan di Indonesia. Bagaimana mungkin nilai-nilai dari indeks yang tadi kami sebutkan seperti demokrasi indeks, rule of law index, dan juga corruption perception index itu memang nilainya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Dan juga praktik-praktik di kami membaca sekilas saja mungkin yang belum terlalu mendalam untuk menganalisa Pak, bahwa misalkan di penerapan hukum di Filipina itu sendiri mungkin tidak tereksekusi dengan baik, atau dalam artian ada sebuah kasus yang memang kasus tersebut tidak bisa dengan cepat diselesaikan seperti itu. Dan juga dari segi politik juga memang ada pengaruh-pengaruh tekanan, misalkan dari untuk hakim-hakim itu sendiri ada pengaruh untuk memberikan putusan, atau misalkan dari peradilan itu sendiri memberikan putusan yang dipengaruhi oleh politisi-politisi dan juga bahkan militer seperti itu. Nah, bedanya di Filipina memang ada pengaruh, masih ada pengaruh militer dalam dunia politik di Filipina seperti itu, Prof. Dan juga eh, mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Cuma bedanya orang Filipina bahasa Inggrisnya lebih bagus. Iya, Pak. Korupsinya sama sama kita. Ya baiklah, saya kira waktunya sudah habis. Saya cuma kasih komentar ya. Eh, untuk yang lain-lain, referensi untuk penulisan itu jangan hanya satu. Harus ada beberapa referensi. Upayakan yang mutakhir dari jurnal-jurnal yang kredibel. Nggak usah membahas seluruh aspek administrasi publik di suatu negara. Bisa saja hanya aspek tertentu saja dari administrasi publik, tapi dibahas secara mendalam gitu. Daripada dibahas semuanya tapi tidak mendalam, akan lebih baik dibahas satu aspek secara lebih mendalam. Baiklah, saya kira dari saya cukup sekian. Prof. Nanti kita ketemu lagi bulan depan ya. Izin Prof, nanya Senin depan katanya tanggal merah Prof. Oh, tanggal merah. Gimana tuh Prof? Apa Kita cari hari lain ya. mau cari hari lain aja Prof? Hari lain itu bisa hari Selasa misalnya. Kalau kami sih kelasnya full Senin sampai Jumat Prof. Oh gitu. Kalau Iya enggak, Prof. lain waktu, hari Seninnya didobelkan. Oh baik Prof. Ya, tapi jangan minggu-minggu ini, mungkin beberapa minggu lagi lah.
Sama saya izin konfirmasi perihal ini Prof, jalannya perkuliahan. Kan kita tiap minggu presentasi ada 2 kelompok ya Prof. Ya, Dan total keseluruhannya itu ada 8 kali pertemuan Prof. Jadi ada teman yang di kelas itu nanya, eh, berarti presentasi ini hanya sampai UTS gitu Prof? ya, Baik Prof. Setelah ya, UTS nanti dengan dosen yang baru ya Prof? ya. Dan ini saya nyarankan kepada saudara, daripada membahas seluruh aspek administrasi publik tapi dangkal, lebih baik memilih salah satu aspek dari administrasi publik itu mendalam itu. Misalnya aspek e-government dibahas secara lebih mendalam di suatu negara, praktek di suatu negara misalnya. Atau bisa juga administrasi civil service reformnya, tapi secara mendalam. Bisa juga misalnya penerapan eh, NPM pada tahun 1980-an sampai tahun berapa gitu, bagaimana hasilnya satu tempat. Ada pertanyaan tentang hal ini. Sebab kalau dibahas semua Oh ya. aspek, saudara sendiri akan kewalahan gitu. Kewalahan, waktunya juga nggak cukup, bahannya sangat luas sekali gitu. Silakan Berarti, kalau ada pertanyaan. oh ya, izin Prof, berarti mungkin bisa ngambil salah satu contoh kasus aja gitu ya Prof, atau seperti apa Bisa, Prof? bisa Iya, saja karena kalau kita misalkan lihat, nih. Misalkan ya, pemerintah daerah misalnya di suatu negara tertentu atau negara bagian tertentu. Tapi dibahas segala aspeknya, termasuk intergovernmental relation-nya juga dibahas misalnya. Yang terkait dengan pemerintah daerah itu, aspek keuangannya, aspek otonominya, dan lain-lain semuanya dibahas secara utuh gitu. Kalau membahas misalnya administratif reform boleh juga, tapi itu harus fokus. Reform itu apa saja, bagaimana hasilnya. Jangan yang harus dihindari ya, penjelasan itu normatif. Normatif itu adalah menurut ketentuan harus begini, 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 begini. Kalau itu nilai itu kurang. Tapi kalau lebih berimbang, yang normatif itu harus juga dilengkapi dengan data empirisnya, fakta di lapangannya. Karena itu ya perlu jangan hanya berbasis satu sumber. Apalagi kalau sumber itu cuma menjelaskan tentang aspek normatif dari administrasi publik suatu negara. Itu kan berarti kan apa yang seharusnya. Seharusnya saudara juga menjelaskan faktanya bagaimana administrasi publik itu berjalan di negara yang bersangkutan. Itu akan baik. Gitu. Ada pertanyaan di sini? Prof mau tanya, kalau yang sudah presentasi kita revisi lagi atau gimana, Prof? Jadi lebih eh, Kalau fokus. direvisi lagi, ya agak sulit juga ya.
Atau dilengkapi aja gitu, Prof. Yang Ya nggak bisa presentasi juga. Ya kalau mau diberikan kepada saya mana seri yang pertama, mana yang seri perbaikan. Jadi saya bisa melihat perubahannya. Jadi versi yang pertama yang sudah dilakukan ini, versi yang perbaikannya ini. Jadi saya bisa membandingkan, kalau enggak kan report lagi. Ya, karena tidak presentasi. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya kira cukup sekian ya. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam. Terima kasih, Malam, Prof. Prof. Makasih, Prof. Malam, Prof. Makasih. Terima kasih kembali. Saya mohon leave ya.